Selamat siang Sobat Rumah GWF. Apa kabar? Kali ini saya akan melakukan penanaman kaliandra ya, kaliandra merah untuk persiapan bang pakan kita. Jadi untuk periode sekarang ini di tahun 2020 saya lebih fokus memperbanyak jenis tanaman ataupun rumput-rumputan dari odot juga, dari pakcong, janjibar. Kalau dari jenis legum ya ada kayu Afrika atau sering disebut manii ya. Itu tuh yang tinggi banget kalau manii. Dan sekarang ada kaliandra juga. Ini si rumput adat saya sekitar 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan. Oke, di pinggir-pinggirnya ini saya tanami si pohon pisang juga. Kalau sini ada cau galek, cau ambon, cau emas. Ini pakcong sayang nih. Ini tumpang sari, cabai sama rumput pakcong. Sekarang saya menanam pakcong itu sekitar ya kurang lebih 2 hektar. Kalau untuk pakcong sendiri, karena plan saya untuk di tahun 2020 ini ya memang saya fokus di penanaman hijauan. Nanti 2021 insya Allah ketika memang saya sudah punya bank pakan sebanyak-banyaknya, nah nanti tinggal isi domba juga sebanyak-banyaknya. Jadi menyesuaikan dengan tanaman ataupun rumput yang kita tanam. Nah itu rekan-rekan saya mau menanam kaliandra. Kalau janjibar di sana saya baru tanam. Kalau janjibar ini pohon pisang ini ya, tanaman pisang ini saya untuk menambah pundi-pundi ya. Jadi sayang kan kalau misalkan si odot ini hanya untuk satu lokasi tanami odot full ya sayang lah. Jadi di pinggir-pinggirannya itu kita kasih tanaman-tanaman yang memang bisa dijual juga. Ini dari pohon pisang dan ada gamal juga, ada cebreng gitu kalau kata orang sini. Ini kaliandra nih. Ini Kang Okon, itu Kang Hendra. Oke, lihat. Sini di pinggir-pinggir ini ditanami pisang juga. Jadi sayang lah kalau misalkan satu lokasi ini cuman hanya sekedar tanam pakcong saja. Artinya ketika kita memang diselangi dengan tanaman-tanaman lain yang lain, setidaknya ya itu menghasilkan juga. Karena tidak bakal mengganggu si pertumbuhan rumput pakcong ini. Ini kaliandra nih. Oke, ini kaliandra merah. Kaliandra merah. So, tanam. Siap. Bismillah. Ini saya kasih di polybag ini, maksudnya di polybag ini sekitar 2 bulanan. 2 bulanan itu udah segini. Dulu ya paling tingginya tuh paling berapa senti kayaknya. Kayaknya 10 sentian. 10 senti atau 15 senti. Sekarang si daunnya udah lumayan lah. Oke, kalau si kaliandra ini sebenarnya nggak ditanam, maksudnya nggak dimasukin ke polybag juga. Jadi kita langsung ambil dari tanah gitu si anakannya itu, terus langsung ditanam lagi, itu tumbuh. Soalnya saya pernah tanam di lokasi sini juga. Cuman kalau di sini sayang nih ketutup sama si rumput odotnya. Mungkin ada ya, tapi yang nggak mati. Enggak mati. Mungkin di sekitar sini dulu nanamnya cuman beberapa pohon saja, cuman sedikit kok. Nah ini, oke, ini kaliandra nih. Ini sebenarnya sama ini si pertumbuhannya, maksudnya si yang di polybag sama yang di sini. Dulu saya tuh ngambil di ada lahan kaliandra dari tanah, saya ambil terus dipindahkan ke ini. Ini kan pertumbuhannya ya lumayan lah, walaupun tertutup, nanti mungkin agak dibersihkan supaya henteu hieum.
Lamcek orang Sunda mah gitu. Ini kaliandra merahnya nih. Ini sebenarnya ada ke sana juga, cuman ketutup sama si odot. Nah kalau odot saya ini udah 2 tahun kalau sekarang kan masih oke. Ini pemupukannya pakai kotoran domba. Kotoran domba itu si daunnya lebih kelihatan fresh terus, lebih kelihatan muda, jadi nggak lancip. Kalau nggak dipupuk ya lancip lah, kekurangan pupuk, daunnya juga lebih kasar si daunnya. Sederhana, cuman diambil terus dirabut ya tumbuh. Kalau sini dijualnya 3.000 nih kalau yang serabutan gini. Sahabat rumah GWF kalau ingin pesan banyak, mau berapa ratus ribu pohon ya, beberapa ratus ribu pohon ya, saya tinggal ambil. Itu di lokasi-lokasi sekitar saya juga banyak nih si anakan-anakan kayak gini, si anakan rumput apa namanya, pohon kaliandra. Jadi cuman diambil, tanam langsung, itu tumbuh. Jadi nggak usah khawatir gak tumbuh, itu tumbuh. Nah kalau yang di polybag gini, kalau yang pengen di polybag itu 5.000-an kalau di sekitaran saya jualnya. Nah ini kalau yang di polybag. Tuh. Ya biar kita gak usah beli konsentrat, jadi kita punya pelengkap untuk pakan ternak kita. Dari legum ya ada, dari rumputan juga ya ada. Nih kalau daerah saya tuh pegunungan gini nih, tuh ini deket Gunung Salak kalau lokasi saya. Jadi tempatnya masih subur-subur. Kayak ini cabe nih. Mahal harga cabe. Baranya harga cabe 40 apa 50 per kilo. Nah, oke. Cabe. Nah, kalau ini nih cebreng nih, gamal kalau bahasa Indonesianya. Gamal. Nah ini gamal nih. Tuh. Itu cuman dari batang biasa ditanam langsung tumbuh. Namanya cebreng. Jadi tancep langsung breng gitu kalau cebreng itu. Nah, ini udah ada daun-daunnya nih. Oke. Gamal. Ya beginilah. Gampang, sederhana banget penanaman kaliandra merah. Intinya persiapkan bank pakan dulu, asli. Kalau nggak punya bank pakan, hitung-hitungan ternak dombanya saya nggak tahu tuh analisanya kayak gimana. Kayaknya berat kalau misalkan memperhitungkan untungnya gitu. Ya lebih baik saya tanami rumput-rumputan dulu nih, si lahan-lahan yang ada pokoknya. Tanami dari jenis legum juga. Mungkin ya sahabat rumah GWF ada yang udah punya pengalaman ataupun ternak pakai konsentrat. Kalau di sini yang pakai konsentrat bangkrut. Gulung tikar. Kalau yang pakai konsentrat ya gimana lagi, orang ya beli pakan. Mendingan kita dari ini nih, apa namanya, alami. Jadi manfaatkan lahan yang ada, terus kita tanami dari rumput-rumput, terus dari jenis legum. Apalagi nanti ya kita bikin silase aja atau pakan fermentasi. Jadi bisa menyeimbangkan sama konsentrat. Oke, pisang ada. Oh, kaliandra merah. Fresh, seger. Akarnya. Oh, akarnya. Lihat akarnya. Mantep kan. Tinggal tanam pokoknya jos.
sederhana. Kalau kalian itu gak di polybag juga gak apa-apa. Yang penting kalau misalkan beli atau ambil, kalau gak di polybag kan ya langsung tanam gitu, langsung tanam aja. Oke, ini pakcong saya udah liput sebelumnya. Ini silahkan dulu itu tebak ini rumput apa. Nah, ini pakcong ya, satu yang berani lah. Emang saya tuh fokus di peternakan, jadi lebih baik saya punya bank pakan dulu sekarang. Awalnya dulu saya mau pakai konsentrat. Ya ternyata hitung-hitungannya masuk atau enggaknya ya kayaknya lebih cenderung enggak masuk gitu. Tapi mungkin sahabat rumah GWF bisa dicoba juga. Nanti perbandingan antara yang pakai konsentrat sama yang enggak pakai konsentrat. Kalau saya sendiri sih ya lebih pakan alami lah, pakan hijauan yang kayak gini. Oke. Oke, sahabat rumah GWF, mungkin kita cek dulu aja ke sini nih. Ya pokoknya di pinggir-pinggiran itu kita tanami aja, dihijaukan pokoknya. Nah, ini ya kayu Afrika nih, mani ini pakan andalan juga. Kayu Afrika. Ini gajah biasa nih. Ini rumput gajah biasa. Saya cacar kemarin itu, wah, mendingan saya ganti aja. Saya ganti sama pakcong. Nah, kalau ini pakcong nih, ini pakcong 1 bulanan. 1 bulan udah tinggi nih. Ini udah 1 meter lebih. 1 bulan. Kalau pakcong. Ini lebih lembut lah dibandingkan dengan gajah biasa. Tekstur bulunya juga gak ada bulunya sini. Ini Zanzibar nih. Ini yang lebih jos lagi nih Zanzibar. Oke, saya lagi nanam lah, perluasan lagi Zanzibar juga. Ini Zanzibar baru segini. Ini baru ditanaminya hari apa ya kemarin tuh, hari Jumat seingat saya. Udah muncul tunas-tunas kecil kayak gini. Ini gajah Taiwan, Napier Taiwan, dan ini Napier pakcong. Pokoknya nanti sahabat rumah GWF, kalau misalkan bingung-bingung, oh yang gajah Taiwan tuh yang kayak gimana, ataupun gajahan itu yang seperti apa, sulam jana itu yang seperti apa, atau Zanzibar itu apa, odot itu seperti apa, datang aja ke lokasi rumah GWF. Nanti saya akan tunjukkan. Ini Zanzibar, ini pakcong, ini gajah Taiwan, dan itu odot, dan itu yang gajah-gajahan biasa. Ada gamal juga, ada sulam jana juga, king res kan. Oke, terima kasih sahabat rumah GWF. Panjang umur hal-hal baik, panjang umur pertanian. Salam sukses untuk kita semuanya.